Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Penghuni Gaib Rumahku. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait sebuah peristiwa aneh terkait rumah baru yang dihuni oleh sebuah keluarga. Jawa Tengah 2005. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga yang membeli rumah baru di salah satu tempat di daerah Jawa Tengah. Mereka adalah keluarga Pak Sucipto. Keluarga Pak Sucipto ini merupakan pendatang yang berasal dari daerah Jawa Timur. Bersama keluarganya, Pak Sucipto ini membeli rumah di salah satu tempat di Jawa Tengah. Mereka yang ikut tinggal di rumah tersebut adalah Andika, Mayas, dan istri Pak Sucipto yang bernama Ibu Sumiati, serta pembantunya yang bernama Bi Ina. Rumah yang nantinya akan ditempati oleh Pak Sucipto ini adalah rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni selama 1 tahun. Pemiliknya sengaja mengosongkan rumah tersebut karena mereka memiliki rumah baru yang lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut. Bulan pertama mereka menempati rumah tersebut tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Hanya saja karena di dalam rumah tersebut ada sebuah sumur, terkadang ketika di malam hari anggota keluarga Pak Sucipto sering mendengar suara orang yang sedang mandi di sumur. Ketika mereka mengecek, ternyata di dalam ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu hari ketika anak bungsu Pak Sucipto yang bernama Mayas sedang bermain-main di sekitaran kamarnya. Lalu ia melihat seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam dengan rambut yang panjang hingga menyentuh ke lantai, sedang berjalan ke arah ruangan yang terdapat sumur tersebut. Mayas kira itu adalah pembantunya yang bernama Bi Ina. Mayas mengira itu Bi Ina karena rambut Bi Ina sendiri sama panjangnya dengan wanita tersebut. Mayas pun memanggil-manggil nama Bu Ina. Namun anehnya tidak ada sahutan sama sekali dari Bi Ina. Bi Ina, Bibi ngapain masuk situ? Mayas pun mendekati wanita yang mirip seperti Bu Ina. Namun ketika Mayas membuka pintu, tiba-tiba ia sedang melihat wanita itu menggerogoti janin bayi dengan mulut yang sudah penuh dengan darah. Wanita tersebut langsung tersenyum dan menawarkan janin bayi itu kepada Mayas. "Adek mau." "Setan!" Mayas pun langsung berlari ke arah kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Malam harinya, Mayas pun menceritakan hal ini kepada Pak Sucipto, Ibu Sumiati, dan juga kakaknya yang bernama Andika. Mayas menceritakan hal tersebut dengan sedetail-detailnya. Namun anehnya, respon dari keluarga mereka sendiri seperti tidak percaya terkait apa yang dikatakan Mayas mengenai kejadian aneh tersebut. Seakan menjadi sesuatu yang membuat Mayas trauma. Dia pun tidak ingin lagi menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian aneh di rumah tersebut.
Sudah 2 bulan keluarga Pak Sucipto menempati rumah tersebut. Mereka masih melakukan aktivitas yang biasa seperti hari-hari sebelumnya, di mana Pak Sucipto bekerja, lalu Andika dan juga Mayas pergi ke sekolah. Di rumah hanya menyisakan Ibu Sumiati dan Bi Inah. Hari itu Ibu Sumiati bermaksud memasak makanan yang banyak karena ia sendiri ingin mengundang tetangga-tetangga yang berada di sekitarannya untuk makan bersama. Tentu saja pekerjaan ini akan dibantu oleh Bi Inah. "Bi, tolong bantu saya ya. Saya mau masak banyak hari ini." "Enjeh, Nyonya." Bi Inah pun membantu apa saja yang nantinya akan diperlukan oleh Ibu Sumiati. Kebetulan saat itu Ibu Sumiati ingin pergi ke warung sebentar untuk membeli garam. Di rumahnya hanya menyisakan Bi Inah yang sedang mengiris-ngiris bawang dan juga cabai. Sesampainya Ibu Sumiati ke rumah, ia terkejut saat melihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian serba hitam sedang berdiri di dekat dapur. "Loh, siapa wanita itu?" Ibu Sumiati langsung menghampiri wanita tersebut. Namun wanita itu berbelok ke arah ruangan yang terdapat sumur. Karena penasaran, Ibu Sumiati pun menuju ke ruangan tersebut. Namun saat dirinya hendak membuka pintu ruangan itu, tiba-tiba Bi Inah langsung memanggil namanya. "Nyonya, semuanya sudah siap." "Oh, udah siap ya?" "Iya Nyonya." "Ada apa Nyonya? Kok mukanya kayak ketakutan gitu?" "Bi, tadi ada orang yang masuk rumah ya." "Masuk rumah? Gak ada kok. Tapi saya lihat ada wanita pakai baju serba hitam, Bi." Bi Inah pun hanya terdiam. Dia pun langsung memegangi tangan Ibu Sumiati. "Udah Nyonya, jangan diperdalam. Lebih baik kita lanjut masak aja." Ibu Sumiati pun setuju dengan arahan Bi Inah. Ia pun langsung menuju ke dapur untuk melanjutkan memasak. Singkat cerita, di siang harinya Andika dan Mayas baru saja pulang sekolah. Mereka berdua pun langsung disambut oleh Ibu Sumiati. "Gimana tadi sekolahnya? Seru?" "Alhamdulillah seru mah," jawab Mayas. "Andika, kamu diem aja." "Di sekolah gak seru mah," jawab Andika. "Kenapa emangnya?" tanya Ibu Sumiati. Andika tidak menjawab apapun. Ia pun langsung memasuki kamarnya. Selain itu, Mayas juga ikut masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti baju. Ibu Sumiati menyadari ternyata 2 bulan adalah waktu yang tidak cukup untuk Andika agar bisa beradaptasi dengan semua teman-teman yang ada di sekolahnya. Ia pun kembali menuju dapur karena acara makan-makan bersama para tetangga akan dimulai. Siang harinya, Ibu Sumiati dan Bi Inah langsung menyiapkan hidangan untuk acara makan-makan bersama dengan para tetangga di sekitaran rumahnya. Tidak berselang lama, satu persatu tetangga rumahnya mendatangi rumah Ibu Sumiati. Mereka semua pun langsung dihidangkan dengan aneka makanan yang kebetulan sudah dipersiapkan oleh Ibu Sumiati dan Bi Inah. Setelah semua tetangga telah tiba, mereka pun langsung memakan makanan yang dihidangkan oleh Ibu Sumiati. Singkat cerita, ketika mereka sedang menyantap, obrolan pun dimulai terkait Ibu Sumiati yang menempati rumah barunya. "Ibu, bagaimana dengan rumah barunya?" tanya salah satu tetangga kepada Ibu Sumiati.
"Alhamdulillah nyaman Bu," jawab Ibu Sumiati. "Alhamdulillah kalau aman mah, baru Ibu doang yang bilang aman." "Maksudnya Bu?" tanya Ibu Sumiati. Mereka pun saling menatap satu sama lain karena ada sesuatu yang telah diucapkan terkait rahasia di balik rumah yang ditempati oleh Ibu Sumiati. Jadi rumah ini dulunya sudah dihuni beberapa kali oleh orang selain ibu, jawab tetangga itu. "Oh iya, kok aku baru tahu ya Bu?" tanya Ibu Sumiati. "Emang ibu gak dikasih tahu sama pemiliknya?" tanya tetangga tersebut. "Gak ada omongan sih Bu, emang ada apa ya?" Ketika tetangga itu hendak mengatakan yang sebenarnya, tiba-tiba Mayas langsung berlari ke arah ibunya sambil mengatakan sesuatu. "Mah, kok ada bangkai kucing di ruangan sumur?" tanya Mayas. Ibu Sumiati yang mendengar itu langsung terkejut setengah mati. Perasaan di rumahnya tidak ada satupun kucing yang berlalu lalang. Namun kenapa ada bangkai kucing? Selain itu, bangkai itu juga ditemukan oleh Mayas di ruangan sumur yang telah lama tidak dihuni. Akhirnya Ibu Sumiati pun langsung menuju ke ruangan sumur tersebut untuk melihat apakah yang dikatakan oleh Mayas benar adanya atau memang hanya mengada-ngada saja. Setelah Ibu Sumiati tiba, ia pun langsung membuka ruangan itu. Astagfirullah. Ibu Sumiati terkejut saat melihat seekor kucing yang organ dalamnya sudah berantakan, sudah berada di atas sumur. Sambil menutupi mulutnya karena mual, Ibu Sumiati memperhatikan seluruh ruangan itu. Ia tampak curiga dengan hal aneh yang berada di ruangan tersebut. "Mayas, panggil Bi Inah." "Iya Mah." Mayas pun memanggil Bi Inah yang sedang berada di kamar. Setelah Bi Inah tiba, Ibu Sumiati pun langsung menanyakan terkait kematian kucing yang sangat menjanggal itu. "Bi, tolong bersihin bangkai kucing ini, buang lewat pintu belakang ya." "Siap Nyonya." Bi Inah pun langsung mencari kain untuk membungkus bangkai kucing yang ada di atas sumur itu. Berbeda dengan Ibu Sumiati, dia memilih untuk segera pergi dari ruangan tersebut karena dinilai ruangan itu menyimpan sesuatu yang aneh. Ketika Ibu Sumiati bergabung kembali dengan para tetangga yang ada di ruangan depan, ia melihat mereka semua sedang berbisik-bisik terkait rumah yang dihuni oleh Ibu Sumiati. "Bu, maaf ya, tadi ada sedikit masalah di belakang ruangan." "Oh iya, gak apa-apa Bu." "Boleh dilanjut gak Bu terkait cerita tadi?" "Oh gak usah Bu, soalnya kita mau pulang ke rumah dulu." Melihat hal tersebut, Ibu Sumiati mulai berpikir aneh. Mungkin tetangga tersebut sudah tahu kisah terkait apa yang berada di dalam rumah yang dihuninya tersebut. Setelah para tetangga meninggalkan rumah Ibu Sumiati, Bi Inah pun kembali muncul dengan wajah yang sedikit pucat. "Bi, kok wajahnya pucat? Kenapa emang? Belum makan?" "Nyonya, kayaknya kita harus pindah dari rumah ini." "Kenapa Bi?" "Saya rasa di rumah ini ada penghuni lain selain Nyonya, Tuan Sucipto, Mas Andika, dan Mbak Mayas. Bisa dibilang penghuni itu adalah penghuni goib." Mendengar hal tersebut, Ibu Sumiati makin penasaran. "Kok Bibi bisa bilang begitu?"
Saya barusan lihat wanita pakai baju serba hitam lagi menjilati lantai sumur. Lidahnya sangat panjang sekali. Tidak mungkin kalau itu adalah manusia. Ibu Sumiati yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke ruangan yang ada sumurnya. Namun Bi Ina langsung mencekalnya. "Nyonya, saya mohon lebih baik kita obrolkan malam ini bersama Tuhan." Ibu Sumiati pun akhirnya menghindari hal tersebut. Ia tidak jadi masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat sosok yang dikatakan oleh Bi Ina. Singkat cerita, malam harinya seluruh keluarga mulai berkumpul. Mereka semua pun berkumpul di ruangan depan sambil membahas terkait penghuni gaib yang berada di rumahnya. "Bi Ina, apa Bi Ina yakin kalau itu bukan manusia?" "Benar Tuan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di saat saya hendak membersihkan sisa darah kucing yang ada di lantai sumur. Terlihat seorang wanita dengan lidah yang sangat panjang sedang menjilati darah di lantai tersebut." "Jelas Bi Ina, berarti apa yang dikatakan Mayas benar Pak?" "Jelas Ibu Sumiati. Tapi aku merasa aman-aman saja kok," ucap Pak Sucipto. Suasana pun menjadi hening. Mereka semua seperti tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan oleh Pak Sucipto terkait hal tersebut. "Jadi bagaimana? Apa kita mau pindah?" tanya Pak Sucipto. "Lebih baik kita bertahan malam ini saja. Kalau ada gangguan, kita harus pindah," jelas Ibu Sumiati. Akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk menginap 1 hari lagi. Di saat seluruh keluarga Pak Sucipto sedang tertidur, terdengar suara aneh dari ruangan yang terdapat sumur tersebut. Suara seperti orang yang sedang memakan sesuatu, namun dengan suara yang sangat keras. Suara itu ternyata terdengar hingga ke telinga Bi Ina yang berada dekat dengan ruangan tersebut. Bi Ina pun langsung terbangun dan berencana untuk mengintip dari dalam lubang pintunya. Akan tetapi saat dirinya sedang mengintip, tiba-tiba sosok itu keluar dengan rambut yang menyentuh ke lantai dan wajah yang sudah penuh dengan darah. Bi Inah pun langsung berteriak histeris. Bersamaan dengan itu, Pak Sucipto dan yang lainnya langsung terbangun. Mereka semua langsung menuju ke ruangan Bi Inah. "Bi, buka pintunya!" teriak Pak Sucipto. Namun dari dalam kamar Bi Inah terdengar suara seseorang yang sedang memakan sesuatu. Dengan terpaksa, Pak Sucipto pun langsung mendobrak pintu itu hingga terbuka. Saat pintu sudah terbuka, mereka terkejut saat melihat Bi Inah sedang memakan tikus dengan lahap. "Astagfirullah, Bi Inah!" teriak Ibu Sumiati. "Bu, panggil Pak Ustadz di daerah sini." "Iya Pak." Ibu Sumiati dan juga Mayas keluar dari rumah untuk memanggil Pak Ustadz. Sedangkan Andika dan juga Pak Sucipto langsung melepaskan daging tikus yang masih dicengkram oleh Bi Inah dengan keras. Ibu Sumiati langsung menggedor-gedor beberapa rumah warga untuk meminta pertolongan. Hingga akhirnya ada salah satu tetangga yang kebetulan suaminya adalah seorang ustadz langsung paham apa yang menjadi keresahan Ibu Sumiati. "Pak Ustadz, bantu saya, rumah saya mendapatkan gangguan gaib." "Astagfirullah,
Ternyata gangguannya masih ada. Ibu Sumiati, Mayas, dan ustadz tersebut pun langsung menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka segera menuju ke kamar Bi Inah. Terlihat dengan jelas Pak Sucipto dan Andika sedang kewalahan melepaskan daging tikus yang masih dicengkram oleh Bi Inah. "Pak, ini Pak Ustadznya." Pak Sucipto pun langsung melepaskan tangan Bi Inah dan menarik tangan Andika untuk mempersilahkan ustadz tersebut mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh Bi Inah. Ustadz tersebut meminta sebuah kain yang tidak digunakan beserta segelas air putih dan botol kosong. "Tolong agak menjauh, soalnya ini sosok memiliki energi yang sangat kuat." Pak Ustadz langsung membasahi kain tersebut menggunakan air yang telah dibacakan doa. Bersamaan dengan itu, ia langsung memukuli Bi Inah hingga 7 kali. Sambil membacakan ayat ruqyah, Pak Ustadz pun menyuruh kepada sosok yang merasuki Bu Inah untuk segera keluar. "Keluar kamu!" teriak ustadz tersebut. "Ini rumahku, jangan ganggu aku. Ini bukan tempatmu lagi." Karena sosok itu tidak ingin keluar, akhirnya ustadz tersebut mengeluarkan secara paksa dan memasukkannya ke sebuah botol. Setelah itu, ustadz tersebut keluar dari kamar dan buru-buru membuat api di tempat sampah, lalu membakar botol tersebut bersamaan dengan sampah. Sementara itu, keadaan Bi Inah sudah bisa dikondisikan dengan baik dan dipindahkan ke ruangan kamar lainnya. Ibu Sumiati langsung membuatkan air teh manis hangat untuk Bi Inah. Andika dan Mayas, keduanya langsung membereskan kamar Bi Inah yang telah penuh dengan darah tikus. Setelah semuanya selesai, ustadz tersebut masuk lagi ke dalam rumah sembari membersihkan sisa-sisa darah yang ada di tangannya. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun berkumpul di ruangan depan untuk membahas sosok yang baru saja menempel dan merasuki tubuh Bi Inah. Pak Ustadz pun langsung memberitahu terkait sosok tersebut. "Jadi sebelum Bapak menempati tempat ini, dulu ada keluarga lain yang juga pernah diganggu dengan sosok yang sama. Namun yang lebih parah, sosok itu sampai memakan janin keguguran dari si ibu di keluarga tersebut." "Janin Pak Ustadz?" tanya Ibu Sumiati. "Benar, janin. Dan ternyata sosok tersebut dulunya adalah seorang warga yang dulunya dipasung sampai meninggal dunia di rumah ini. Sebelum meninggal, dia hanya memakan makanan yang ada di sekitarannya seperti tikus dan lain-lain. Itu terjadi karena tidak ada makanan sama sekali, sampai akhirnya orang tersebut meninggal dunia." "Jelas Pak Ustadz. Berarti yang dikatakan Mayas itu benar Pak," ucap Ibu Sumiati. "Dek Mayas juga lihat?" tanya Pak Ustadz. "Iya Pak, saya lihat setan makan bayi yang belum jadi." Astagfirullah. Mayas hanya bisa memeluk ibunya karena saking takutnya melihat sosok yang dimaksud tersebut. Pak Sucipto akhirnya meyakini jika rumahnya tersebut terdapat penghuni goib yang sudah meneror anak serta pembantunya itu. "Pak Ustadz, apakah sosok itu akan datang lagi?" tanya Pak Sucipto. "Insya Allah tidak Pak, alhamdulillah." Jadi
rumah ini sudah aman. Semoga saja Pak, kita tetap waspada. Siapa tahu gangguan lain ada. Bi Inah gimana? Agak enakan? Tanya Ibu Sumiati. Alhamdulillah sudah enakan Nyonya. Alhamdulillah. Sebelum Pak Ustadz meninggalkan rumah tersebut, ia terlebih dahulu memagari rumah itu dengan ayat suci Al-Quran. Selain itu, dia juga meminta kepada keluarga Pak Sucipto untuk menutup paksa sumur dan ruangan itu. Takutnya akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah saran Pak Ustadz itu dijalankan, keluarga Pak Sucipto pun kembali tenang. Gangguan demi gangguan pun hilang tak berbekas lagi. Mereka pun tidak jadi untuk pindah ke rumah yang lain. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.